Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait apakah guru induk yang tidak passing grade, sedangkan di sekolahnya itu ada 2 formasi, tergeser nantinya oleh guru passing grade dari sekolah lain. Nah, di sini video ini adalah video terbaru, tentunya kita berdasarkan dari hasil pertemuan Kemendikbud dengan Ombudsman RI dan BKN Kemenpan RB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini video terbaru, versi terbaru ya. Artinya ada sedikit perubahan Bapak Ibu ya. Oke, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu ya, bahwasanya inilah kategori-kategori nantinya yang bisa mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2022. Di mana ada 3 pelamar yang nantinya tidak perlu mengikuti lagi tes Bapak Ibu ya. Yang pertama itu pelamar prioritas 1 itu tanpa tes dan menggunakan hasil tes P3K 2021 ya, seperti itu ya. Kemudian ada prioritas 2 yaitu THK 2 juga tanpa tes, tapi melalui istilahnya verifikasi dan validasi oleh Kemdikbudristek. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga itu guru non ASN negeri yang terdata di Dapodik, masa kerja minimal 3 tahun, itu juga tidak tes Bapak Ibu ya, dan hanya menjalani proses verifikasi dan validasi oleh Kemdikbudristek. Dan tentunya yang terakhir ada pelamar umum. Nah, pelamar umum ini nantinya Bapak Ibu ya, itulah nantinya yang akan mengikuti tes kompetensi menggunakan CAT UNBK, seperti itu ya. Jadi ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu guru sekalian ya, terkait pelamar-pelamar P3K guru 2022. Nah, di sini ada informasi dari Ibu Nunung Suryani terkait perubahan mekanisme rekrutmen P3K 2022. Di sini ada 6 poin Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi. Kemudian yang kedua, formasi melekat pada guru di sekolahnya. Saya ulangi, formasi itu nantinya melekat pada guru di sekolahnya. Kemudian diikuti oleh guru yang saat ini terdaftar di Dapodik, tidak terjadi mutasi dan tidak terjadi pergeseran. Ini yang banyak sekali guru mempertanyakan, apakah nanti ada pergeseran, apakah guru induk tergeser oleh guru passing grade, seperti itu ya. Kemudian kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah perubahan-perubahan mendetail atau perubahan-perubahan mendasar terkait seleksi P3K tahun 2022 yang sudah dijelaskan oleh Prof. Nunung Suryani selaku Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya, mantap. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan hal ini banyak juga yang mempertanyakan, Bang, kapan kira-kira tes seleksi P3K tahun 2022? Di sini kami coba jawab berdasarkan hasil lini masa P3K 2022 Bapak Ibu ya. Ini resmi dari Kemdikbud ya. Jadi ini adalah lini masa mulai bulan Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, kemudian Oktober, kemudian November dan Desember. Nah, untuk rakornya sendiri, ini rakor yang menentukan sekali ya. Rakor teknis Panselnas bersama dengan pemerintah daerah itu dimulai bulan ini, bulan Juni ya, itu tanggal 18 Juni Bapak Ibu ya. Nah, setelah rakor nanti di bulan Agustus penentunya apakah nanti hasil rakor itu memihak kepada pengangkatan 193.954 guru lolos passing grade di tahun 2021. Nantinya di perkiraan di bulan awal September, Oktober, November, disitulah nantinya perkiraan kami bahwa di situ dilaksanakan seleksi P3K guru tahun
2022. Jadi jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 kita belum bisa pastikan secara pasti, tetapi mengenai bulannya kita bisa prediksikan di sekitar bulan September, Oktober, dan November. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya rasa sudah sangat jelas terkait lini masa jadwal P3K tahun 2022. Kemudian kita pindah ke di sini Bapak Ibu ya. Di sini yang paling juknis resmi ya, penempatan P3K Guru tahun 2022 untuk guru honorer ya. Jadi untuk guru honorer baik itu pelamar prioritas 1, 2, dan 3 ataupun pelamar yang lain seperti pelamar umum ya. Nah, di sini namun yang akan menjadi aktor pada video kita kali ini adalah tentunya pelamar prioritas 1. Nah, di sini kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Bagaimana sebenarnya penempatan yang benar sesuai dengan penjelasan Ibu Nunuk, Profesor Nunuk terkait penempatan pelamar prioritas P3K Guru tahun 2022 berdasarkan juknis yang dibahas kemarin ya, bersama dengan Ombudsman RI, kemudian ada BKN juga, Kemenpan RB, dan tentunya Kemendikbudristek. Di sini kita buat skemanya seperti ini Bapak Ibu ya. Bahwasanya Bapak Ibu jangan salah paham dulu. Di sini kita ketahui bahwa di sekolah A itu ada 2 formasi. Ada 2 formasi tetapi tidak disebutkan formasi apa itu. Kemudian ada 2 guru yang tidak lolos. Itu di sekolah A. Terbalik dengan di sekolah B Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah B itu kekurangan guru alias tidak ada formasi, tetapi ada 1 gurunya, guru induknya yang sudah lolos passing grade. Kemudian di sekolah C seperti itu juga ya. Tidak ada formasi yang dibuka, tetapi ada 1 gurunya yang lolos passing grade. Jadi terbalik, di sekolah A ada 2 kuota formasi, tetapi 2 gurunya tidak lolos passing grade ya. Seperti itu di tahun 2021 tentunya. Nah, di sini kondisi instansi yang sama, sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi, sisa formasi, dan 2 guru di sekolah A tidak lulus. Terdapat 2 guru yang lolos passing grade, namun induk di sekolah B dan C kekurangan guru. Nah, mohon maaf buat rekan-rekan penonton kami bahwasanya yang barusan video yang sebelumnya sebelum dari video ini itu ada kesalahan ya. Kami membahasnya terbalik. Mohon maaf ya. Ini yang benar. Nah, di sini kita lihat bahwa aturan dari mekanisme perubahan seleksi P3K 2022 itu tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya. Itu tidak ada pergeseran. Baik guru honorer induk yang tidak lolos passing grade itu tidak bisa digeser. Jadi logikanya apabila guru lolos passing grade ini mendaftar ke sekolah A itu tidak bisa. Guru yang ada di sekolah C yang lolos passing grade mendaftar di sekolah A itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena di sekolah A itu ada guru honorernya, meskipun guru honorer itu tidak lolos passing grade. Nah, jadi logikanya seperti itu. Jadi guru prioritas itu tidak bisa mendaftar di sini, tidak bisa mendaftar di sekolah A karena ada guru induknya. Logikanya seperti itu ya. Jadi tidak boleh menggeser, tidak ada sistem geser-menggeser guru induk, baik yang lolos passing grade maupun yang tidak lolos passing grade. Jadi bagaimana caranya? Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Ini menggunakan sistem dibalik. Nah, jadi intinya seperti ini. Ada perubahan formasi. Di sini ada perubahan formasi di sekolah B, di sekolah A ke sekolah B, dari sekolah A ke sekolah C. Jadi logikanya seperti ini. Formasi yang ada di sekolah A itu ditarik masuk ke sekolah B, sehingga nantinya guru lolos passing B bisa mendapatkan formasi dari sekolah A, tetapi guru passing grade yang ada di sekolah B itu tidak mendaftar di sekolah A, tetapi formasinya yang ditarik masuk ke sekolah B. Logikanya seperti itu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu karena ada perubahan formasi. Begitu juga yang di sekolah C, formasi yang ada di sekolah A ditarik masuk ke sekolah C sehingga bisa didapatkan atau sekolah C mendapatkan kuota formasi. Jadi guru yang lolos passing grade di sekolah C itu bisa mendapatkan formasi di sekolah C dengan menarik formasi atau kuota yang ada di sekolah A. Nah, jadi bagaimana nasib yang di sini? Karena formasinya itu otomatis ke sekolah B dan ke sekolah A. Intinya tidak bergeser. Jadi tidak bergeser. Guru induk yang ada di sekolah A itu tidak akan kemana-mana. Tetap dia mengajar di sekolahnya meskipun dia tidak mendapatkan formasi. Logikanya seperti ini. Di mana dia mendapatkan formasi padahal formasinya sudah masuk ke sekolah B dan ke sekolah C. Caranya adalah sisa menunggu formasi
apabila masih ada tersedia Bapak Ibu ya, masih ada tersedia formasi, itu akan diberikan kepada guru induk yang ada di sekolah A. Kenapa? Kita kembali lagi ke mekanismenya Bapak Ibu ya, mekanisme P3. Nah, mekanismenya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini, perlu Bapak Ibu ketahui, ini berlaku untuk prioritas 1 dan 3. Tadi kan formasi yang ada di sekolah A itu masuk ke sekolah B dan sekolah C yang diisi oleh pelamar prioritas 2, prioritas 1 tanpa menggeser guru induk yang tidak lolos passing grade. Nantinya bagaimana caranya untuk yang 2 guru ini tadi yang tidak lolos passing grade mendapatkan formasi? Tentunya menunggu Bapak Ibu ya. Apabila masih tersedia formasi, ketika penempatan lulus passing grade itu sudah selesai, nantinya akan dibuka seleksi kesesuaian verifikasi jika masih tersedia, dan itu nantinya untuk memilih formasinya itu nantinya akan by sistem Bapak Ibu ya. Akan ada di sistem nantinya sekolah yang masih tersedia kebutuhannya untuk pelamar prioritas yang kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.